Oke, setelah GP Silverstone kemarin banyak banget sebenarnya yang harus dibahas, dan kali ini gue bakal bahas yakni pihak Verstappen versus Red Bull, yang dimana kemarin setelah crash terlihat banget sempat disorot kamera Jos Verstappen dan juga Raymond langsung nyidak Laron Mekis gitu, yang dimana karena performa mobil yang gak jelas gitu, tapi langsung disiden sama dua orang ini. Dan sebenarnya hal ini udah apa ya, udah biasa gitu, bahkan di zamannya Christian Horner dua orang ini sering sering melakukan hal serupa. Dan kalau nggak Jos Verstappen ya satunya ya Raymond, atau nggak malah dua-duanya kayak gitu. Dan sebenarnya cukup wajar juga kenapa mereka melakukan hal seperti itu, karena di ya, balapan-balapan sebelumnya udah banyak banget kejadian seperti di GP Cina yang waktu awal start udah nggak punya power lagi, dan akhirnya waktu di tengah-tengah balapan Max Verstappen harus kembali ke pit dan nggak bisa ngelanjutin balapan. Dan terjadi juga di GP Monaco yang sebenarnya permasalahan tuh beda, ya ini permasalahan di ICE-nya atau di pembakaran internalnya, yang dimana di situ RPM-nya itu nggak bisa konsisten, yang dimana naik turunnya itu nggak jelas banget, dan akhirnya waktu ngelepas kopling putarannya itu malah malah turun dan ngakibatin anti stallnya aktif. Dan terjadi lagi waktu di Austria, dan itu penyebabnya juga beda lagi, ya ini karena sayap belakangnya yang telat buat nutup kayak gitu, dan itu terulang lagi di GP Silverstone kemarin, dan apalagi itu di race-nya. Dan waktu itu Verstappen juga lagi ngejar P2-nya, lagi di posisi P3 dan lagi perform, tapi malah sayap belakangnya malah tutupnya malah telat kayak gitu. Dan apalagi hal ini juga diperkeruh lagi dengan bapaknya Max Verstappen yang seringkali komunikasi dengan beberapa tim, termasuknya dari Mercedes ya, yang sebelumnya di GP Kanada di hari Kamisnya si Jos Verstappen ini tertangkap kamera dia ngakuin perbincangan dengan Toto Wolff gitu, yang meskipun udah dibantah ya sama Jos Verstappen kalau perbincangan mereka itu hanya membahas balapan di Nürburgring, yang mobilnya kan disuplai sama Mercedes gitu kan. Tapi ini juga malah jadinya malah isunya tuh malah nyebar tuh kemana-mana gitu, yang publik tuh nggak percaya kalau mereka cuma ngomongin hal itu, dan pastinya mereka ngomongin kontraknya anaknya, yakni sang pembalap Red Bull, yakni Max Verstappen. Dan juga terjadi lagi waktu di apa di waktu kemarin yang Max Verstappen dan juga Raymond ke Austria yang ngelakuin rapat darurat, di mana di situ Jos Verstappen itu lokasinya tuh terdetek mereka satu lokasi dengan Toto Wolff, ya ini di Belanda. Dan ini masih belum dikonfirmasi apakah mereka berdua sebenarnya itu memang ketemuan dan ngobrol, atau cuma kebetulan aja mereka sedang di Belanda gitu, yang di lokasi yang sama. Itu kan konteksnya bahwa Toto Wolff jemput si Jos Verstappen. Dan meskipun si Toto Wolff udah ngonfirmasi bahwa pembalapnya di 2027 bakal sama, yakni Russell yang udah diperpanjang satu musim, dan juga Kimi Antonelli yang masih stay di 2027 nanti, dan mereka juga perform di Mercedes, pastinya juga agak sulit untuk masuk di uh, Mercedes. Tapi tawarannya adalah ini Max Verstappen gitu, yang 4 kali WDC, yang pastinya Toto Wolff juga pasti akan mempertimbangkan ulang kayak gitu. Dan itu juga terjadi di McLaren, yang dimana di situ juga isunya tuh bakal terjadi pertukaran driver, ya ini Oscar Piastri dan Max Verstappen. Apalagi di uh, McLaren di tahun 2028 akan ada Gian Piero Lambiase, dan Oscar Piastri juga udah berkonflik dengan McLaren, yang isunya adalah uh, mereka sudah berkonfliknya sudah sejak di GP Italia 2025, yang dimana di situ si Oscar Piastri nggak dapat prioritas, atau malah lebih memihak ke pembalap yang lain, yakni si Lando Norris, yang padahal waktu itu si Oscar Piastri masih punya punya chance besar untuk ngedapetin WDC pertamanya di musim 2025, di musim itu. Dan yang pastinya ini bakal unik, pastinya juga si Max Verstappen bakal reuni dengan GP, dan si Mark Webber dan manajernya Oscar Piastri, Mark Webber, akan reuni juga dengan Red Bull. Dan yang pastinya Mark Webber juga gak mau untuk si Oscar Piastri ini gak jadi pembalap kedua seperti dirinya waktu di zamannya Sebastian Vettel, yang dimana dia adalah pembalap yang senior tapi malah di nomor dua kan sama uh, Red Bull, dan akhirnya berujung si Mark Webber ini keluar dari Red Bull dengan marah kayak gitu, dengan bukan dengan damai. Dan si Max Verstappen juga nggak
nggak ada jaminan kalau di McLaren mereka bakal bakal lebih baik gitu. Apalagi si uh, McLaren juga sejauh ini belum nunjukin upgrade-nya signifikan untuk beradaptasi dengan mesinnya Mercedes, yang dimana si McLaren ini juga agak sulit untuk dapat performa maksimal di menggunakan mesin Mercedes, yang dimana di situ si Mercedes juga pelit data untuk pengembangan mobilnya si McLaren ini. Ya karena kita juga harus memahami bahwa McLaren adalah tim customer gitu, bukan tim pabrikan yang bisa ngembangin tuh sebebas yang punya tim apa yang memproduksi mesin kayak gitu. Dan pastinya juga si Red Bull pasti udah mulai risih ya, kabarnya udah mulai risih ya sekarang kalau mereka sebenarnya udah ngasih banyak banget dengan Max Verstappen, apalagi waktu awal karirnya si Max Verstappen gak ngelewatin F2, di mana dia dari F3 langsung naik ke F1, di mana di situ banyak apa ya, nggak banyak lah tim yang mau ngerekrut orang dari F3 yang masih belum apa ya, portofolio itu masih masih belum bagus gitu loh. Dari F3 langsung dinaikin ke F1, yang dimana di situ yang berani ya cuma Red Bull gitu ya, meskipun berhasil tapi ini adalah keputusan sulit bagi Red Bull waktu itu. Dan juga dengan 4 kali WDC-nya bersama Red Bull, kita juga mengetahui bahwa waktu itu juga prioritasnya pengembangan mobilnya itu sesuai dengan preferensi gaya balapnya Max Verstappen. Dan itu mengenyampingkan pembalap-pembalap keduanya. Yang banyak banget korbannya dari Yuki Tsunoda, Sergio Perez, Alex Albon, mereka juga mengakui bahwa pengembangan mobilnya adalah pengembangan mobil yang sesuai dengan preferensi driving style-nya si Max Verstappen ini. Dan ini juga sebenarnya banyak banget, kompleks banget, di mana pendekatan dari Lauren Makis itu berbeda dengan Christian Horner, yang dimana Christian Horner dalam upgrade-nya itu selalu agresif, dan mereka berani gitu loh untuk membawa upgrade yang itu besar dan meskipun punya resiko tinggi ya, tapi mereka berani kayak gitu. Sedangkan yang di Lauren Makis itu pendekatannya itu pelan-pelan dan menggunakan data, dan itu gak terjadi di zamannya dulu, sehingga setiap Max Verstappen ngasih saran si Lauren Makis ini pasti juga bakal menyanggah dengan data-datanya kalau pengembangannya nggak bisa agresif gitu, jadi pelan-pelan kayak gitu. Dan di zamannya Lauren Makis ini terlihat banget bahwa pembalap keduanya sebenarnya yang paling terlihat bahwasanya Isaac Hadjar itu nggak, nasibnya tuh uh, berbeda gitu dengan pembalap sebelumnya. Nggak apa ya, performanya tuh nggak sejauh pembalap sebelumnya kayak Yuki Tsunoda, dimana si Isaac Hadjar itu performanya tuh nggak terlalu jauh dengan Max Verstappen ya. Dan waktu di balapan normal ya, meskipun maksudnya Max Verstappen dengan mobil yang oke perform, si Isaac Hadjar juga perform, itu jaraknya nggak jauh-jauh banget antara antara 5 sampai 3 posisi lah di belakangnya Max Verstappen. Dan ini nunjukin kalau pengembangan mobilnya si Red Bull ini nggak memihak ke Verstappen tapi lebih ke general, jadi di tengah-tengahnya. Kalau dulu kan zamannya Christian Horner ya, ini pengembangannya tuh lebih ke nyodok ke Verstappen, dan kalau yang sekarang itu ke tengah-tengah antara Isaac Hadjar dan juga Verstappen, dan mereka juga harus menguasai di tengah-tengah itu dan harus ngalah gitu. Dan ya Isaac Hadjar dan juga nyaman, udah beberapa kali dia nyampein kalau akhir-akhir ini mereka nyaman untuk ngembangin mobilnya bersama Isaac Hadjar. Dan kelemahannya lagi yakni Lauren Makis ini meskipun menggunakan data pengembangan mobilnya, tapi dia itu gak terlalu transparan gitu, apalagi dengan race engine-nya si Max Verstappen yakni si Gian Piero ini, si GP. Mungkin juga ini ada apa ya, di satu sisi GP dan juga Max Verstappen butuh data itu untuk bagaimana untuk mengendarai mobil ini. Tapi di satu sisi Gian Piero ini mau pindah ke McLaren gitu, yang dimana privasi ataupun data-data yang tidak boleh diketahui di luar Red Bull itu ditakutkan bakal bocor kayak gitu. Dan mungkin inilah yang dipertimbangin sama si Red Bull, bahwasanya porsi informasi ke GP itu harus mulai dikurangin gitu. Meskipun si GP bakal masuk di tahun 2028 dan di tahun 2027 kan akan ngambil ini gardening leave. Ya itu bakal dikurangin gitu. Dan inilah alasannya kenapa Red Bull saat ini agak kesusahan gitu. Yang pertama ini mempertimbangkan si GP ini akan pindah, dan efeknya adalah jadinya pelit data dan mereka sama-sama nggak saling tahu gitu. Dan di sini bakal diuji kesetiaan Max Verstappen setelah apa yang dia raih sejauh ini, apakah dia
bakal tetap loyal, tapi yang jelas si manajernya udah pernah bilang kalau Max ini emang cinta banget sama Red Bull, tapi Max Verstappen diciptakan bukan untuk balapan di papan tengah gitu. Jadi si Max Verstappen mungkin juga dilema gitu antara dia bakal bakal stay di Red Bull dengan kecintaannya, atau dia ikut bapaknya gitu, bapaknya dan manajernya ini. Apalagi di Red Bull ini Max Verstappen juga banyak banget dapat privilege. Dia dibebasin meskipun balapan di F1, dia dibebasin untuk balapan di ajang lain, dan itu di kalender yang sama itu, di musim yang sama, bukan apa ya dia ngambil hiatus ataupun cuti, enggak, tapi di musim yang sama. Dan itu nggak bakal diperoleh Max Verstappen, ini kemungkinannya sangat kecil banget, walaupun di Mercedes ataupun Ferrari gitu, ataupun bahkan di McLaren. Itu apa ya, privilege kayak gitu sangat sangat jarang terjadi. Bahkan Fernando Alonso waktu di McLaren juga uh, meskipun dia udah ngikut ajang balap lain kan, tapi kan dia setelahnya kan ikut ke apa, ajang lain dengan dia harus hiatus dulu. Sedangkan Max Verstappen ini beda kayak gitu. Nah, dan tentunya berita-berita ini sebenarnya juga masih simpang siur, tapi yang jelas pihak Verstappen dan juga Red Bull sekarang lagi panas, dan tentunya keputusan ada di Max Verstappen. Apapun keputusannya bakal jadi berita besar di F1, entah dia bakal mau stay di Red Bull ataupun ngambil cuti atau ke ajang lain, atau malah uh, dia udah pensiun kayak gitu. Pastinya ini adalah berita besar. Ya, see you next video, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.